Saudara-saudara, apakah Anda tahu? Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang mengosongkan diri kita untuk siap menerima berkat-berkat baru. Jadi rahmat selalu baru dalam kehidupan kita. Rahmatnya nggak bosenin, rahmatnya nggak itu-itu aja, rahmatnya selalu segar. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Terima kasih saudara-saudara bahwa Anda selalu rajin, setia menyimak video-video Bible Learning. Terima kasih juga Anda selalu like, komen, dan juga share. Dengan demikian, video-video yang berisi tentang pengajaran firman Tuhan ini selalu ada, hadir untuk Anda dan berkembang secara luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah waktu Anda bangun tadi pagi, begitu buka mata, Anda langsung ingat untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sudah kasih lagi hari baru, bisa nafas, bisa bergerak, bisa memulai rahmat-rahmat baru yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan pernah lupa untuk berterima kasih. Karena bisa mengucapkan terima kasih dengan tulus dari hati yang paling dalam adalah sebuah karakter yang memang harus dilatih, yang memang harus dibangun, yang memang harus diperjuangkan dan diwujud nyatakan. Saudara-saudara, sebelum saya mengulas firman Tuhan yang luar biasa bagus ini, saya mau mengajak Anda untuk nyanyi sebentar yuk. Bareng-bareng nyanyi bersama saya lagu yang pasti Anda sudah kenal. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda bingung gimana sih Romo ngucap terima kasih kepada Tuhan, nyanyi lagu itu. Tapi dengan tulus, jangan cuma di mulut, jangan cuma formalitas, jangan cuma dilihat orang aja. Betul-betul nyanyi sambil nyetir, sambil masak, sambil berbenah, sambil kerja. Dalam hati juga boleh. Bapa terima kasih. Karena apa? Ini kan udah di tengah bulan ya, tanggal 15. Mungkin gaji itu udah surut, udah menipis. Tapi tunggu gajian lagi, masih lama Romo. Ya udah, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Saudara-saudara, apakah Anda tahu? Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, kita mengembalikan kasih yang kita terima pada Tuhan. Sebetulnya, kita sedang mengosongkan diri kita untuk siap menerima berkat-berkat baru, karunia-karunia baru, kebaikan-kebaikan baru. Jadi rahmat selalu baru dalam kehidupan kita. Rahmatnya nggak bosenin, rahmatnya nggak itu-itu aja, rahmatnya selalu segar. Nah, penting sekali rasa terima kasih Tuhan. Kupersembahkan rasa syukurku kepadamu. Mengapa rasa terima kasih menjadi sangat penting saudara-saudara? Nanti kita bahas dalam Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 tentang orang Samaria, orang kusta. Ada 10 orang, semuanya sembuh, tapi satu orang yang datang kepada Yesus untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara, coba ya Anda perhatikan, Anda sadari, kalau Anda berbuat baik, membantu orang lain, seseorang yang sangat membutuhkan, entah mau uang, entah makanan, entah bantuan tenaga, apapun lah itu. Saat kita pertama kali ngasih bantuan kepada dia, apalagi bantuan itu sangat dibutuhkannya, dia mungkin sampai nyembah-nyembah kita, sampai cium-cium tangan kita, sampai meluk-meluk kita, memuji kita setinggi langit. Terima kasih, kamu baik banget, kamu tuh perhatian sama aku, kamu tuh bla 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 bla. Besoknya Anda kasih lagi pertolongan yang sama. Bisa jadi dia juga ngomong, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak ya. Jangan repot-repot, yang kemarin aja juga masih ada. Besoknya lagi, Anda kasih lagi. Nah, coba bayangin saudara-saudara, 6 bulan setiap hari di waktu yang sama, kebaikan yang sama Anda kasih sama dia. Lama-lama apa coba? Lama-lama
Meskipun berkatnya sama, waktunya sama, caranya sama, tapi yang berbeda adalah cara dia berterima kasih. Makin lama rasa terima kasihnya makin tipis, makin tipis, makin tipis. Betul apa betul? Lama-lama dia berpikir memang sudah kewajiban kita bantu dia. Ketika nanti kita stop, dia akan protes, marah kepada kita. Kok kamu gak bantu aku lagi? Kamu jahat sekali. Kamu gak perhatian sama aku. Kamu tuh sekarang udah berubah dan lain sebagainya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kebaikannya sama. Sebuah kebaikan yang tulus, yang tanpa pamrih. Sebuah pemberian yang gratis kepada seseorang. Orangnya sama, tapi lama-lama dia memandang rendah, memandang enteng kebaikan-kebaikan itu. Ucapan terima kasihnya mungkin diganti dengan oke. Terus lama-lama sama emotikon jempol. Lama-lama enggak sama sekali. Itulah fakta kehidupan manusia. Ketika manusia menerima kebaikan-kebaikan, entah dari sesamanya, apalagi dari Allah. Saudara-saudara terkasih, kita menerima berkat kasih karunia memang karena gratis ya. Itu bukan karena prestasi kita, bukan karena kita layak, tapi karena kemurahan Tuhan. Maka sudah pantas dan selayaknya setiap hari, setiap saat kita mampu belajar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa lihat dalam bacaan-bacaan hari Rabu tanggal 15 November, itu bacanya bagus-bagus. Yang pertama, bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan, karena kita akan ditemani terus nih dengan kitab kebijaksanaan. Lalu yang kedua dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Lucunya saudara-saudara, kalau Anda membaca dari bacaan pertama, kitab kebijaksanaan, saya bacakan sebentar aja, sedikit saja. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan berbegah karena banyak rakyatmu, condongkanlah telingamu, sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang maha tinggilah asal pemerintahan. Saudara-saudara terkasih, di sini kitab kebijaksanaan berbicara untuk para penguasa, raja, para pejabat, orang-orang terhormat. Sementara nanti di bacaan Injil ada ekstrim yang lain. Ekstrim lain itu kutub lain. Kalau ini penguasa, punya kekayaan, punya jabatan, punya kemewahan, punya penghormatan di mana-mana, punya fasilitas yang luar biasa. Ternyata oleh kitab kebijaksanaan dicatat bahwa hati-hati para penguasa. Semua prestasimu, semua pencapaianmu adalah pemberian Tuhan. Ketika para pemerintah ini, para penguasa ini menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin, jangan lupa untuk betul-betul mencari kebenaran. Karena kan kalau kita lihat sekarang di jalan-jalan ya ada begitu banyak foto-foto calon-calon itu ya. Entah calon yang ini, calon yang itu, banyak banget aneka warna. Sampai-sampai kita bingung. Inilah orang sedang berebut kekuasaan. Entah apa yang akan mereka dapat. Biasanya orang yang lagi promosi itu ngomong yang baik-baik. Nanti kalau saya berkuasa, saya akan begini, saya akan begitu, saya akan ngurangin ini, saya akan ngurangin ini, supaya tidak membebani rakyat. Tetapi sudah menjadi rahasia umum, banyak orang ketika sudah di atas lupa dengan janji-janjinya. Inilah kritik dari kitab kebijaksanaan untuk para penguasa yang seringkali lupa bahwa kedudukannya, bahwa semua privilege-nya, semua yang mereka miliki saat ini bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi sebuah kebaikan dan rahmat Tuhan. Para penguasa ini bisa mewakili hidup kita kalau hidup kita lagi di atas. Kalau berkat-berkat Tuhan betul-betul kenceng banget dalam kehidupan kita. Kalau betul-betul semuanya lancar, semuanya shalom, semuanya tertata rapi dalam kehidupan kita. Rencana-rencana kita satu persatu betul-betul terwujud atau menjadi nyata. Goal-goal kita betul-betul sukses. Dari situ, saat diri kita di atas, saat kita memiliki semua-mua, jangan lupa berterima kasih. Sebab apa? Semua yang kita miliki adalah kasih karunia-Nya. Nah, sementara di ekstrim lain saudara-saudara, dikatakan ada 10 orang kusta
yang berjumpa dengan Yesus ketika Yesus sedang menyusur daerah Samaria dan Galilea. Disitulah ada perjumpaan, ada pertemuan yang mungkin tidak dikira-kira, tidak di luar bayangan orang-orang kusta ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar kalau dalam kitab kebijaksanaan mereka-mereka yang disebut di situ adalah orang-orang yang teratas dalam strata masyarakat, sementara orang-orang kusta, apalagi dikatakan dia orang Samaria, itu udah paling bawah, terbawah. Pokoknya yang paling jelek dari segala yang jelek, paling buruk dari segala yang buruk, paling rendah dari segala yang rendah. Itu orang-orang kusta, apalagi dia orang Samaria. Mari kita lihat ayatnya. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Saya, Romo Yosef, pernah menjelaskan kenapa mereka berdiri agak jauh. Karena buat mereka, bayangan orang-orang sehat aja nggak boleh menyentuh mereka kok. Apalagi sampai sentuhan fisik, itu nggak boleh. Selain menular, tapi juga membuat orang-orang lain menjadi najis. Ini yang mengerikan, ini yang menyedihkan. Bisa Anda bayangkan keluarganya sendiri kalau mau memberi makan orang-orang kusta ini yang memang udah terbuang, tinggalnya di padang gurun, di luar kota. Itu ngasih makannya itu dilempar karena jijik. Dan yang melakukan itu adalah keluarganya, orang-orang terdekatnya. Itu pun kalau keluarganya masih ingat sama mereka-mereka ini. Ada kalanya mereka dilupakan. Dianggap sebagai sampah masyarakat. Bukan lagi umat Allah. Orang-orang terkutuk, orang-orang najis yang dilaknat oleh Allah, yang dihukum oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Itu yang ada di pemahaman masyarakat Yahudi ketika melihat orang-orang kusta 2000 tahun yang lalu. Sebuah keadaan yang sangat amat kurang, sangat amat memprihatinkan. Orang jijik ngelihat mereka, orang gak mau dekat-dekat mereka, orang gak mau berteman sama mereka lagi. Nah, dikatakan mereka berteriak. Ya karena berdirinya kan rada jauh. Bisa dikatakan itu, bisa dibayangkan mereka tuh sejauh apa. Sampai kalau ngomong tuh harus berteriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sebuah teriakan keputusasaan. Sebuah teriakan kepiluan. Mungkin selama ini tidak ada orang lain lagi yang mengasihani mereka. Keluarga mereka aja enggak, masyarakat mereka aja enggak, pemimpin-pemimpin agama mereka apalagi. Pemimpin-pemimpin agama ini, para imam ini hanyalah menjadi hakim yang menentukan dengan sangat apakah mereka layak atau tidak. Apakah mereka sudah sembuh atau masih sakit. Apakah mereka boleh masuk kembali ke keluarga mereka, masuk ke rumah mereka, berkumpul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua mereka, atau masih tetap di tempat yang jauh. Itu ditentukan oleh para imam. Maka bisa dibayangkan saudara-saudara, mereka-mereka ini, para orang-orang kusta ini sangat amat takut dengan para imam. Para imam lah orang-orang yang pertama kali menentukan orang ini kusta, pergi jauh-jauh. Itu para imam. Nah, luar biasanya dalam bacaan ini diceritakan, Yesus lalu memandang mereka. Yesus memandang mereka. Saudara-saudara, ada sebuah permintaan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka. Sama seperti umat dalam perjanjian lama, ketika kita berdoa juga, ya Tuhan pandanglah hamba-Mu. Lihatlah penderitaanku. Orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang yang menderita, itu nggak langsung minta Tuhan kasih aku duit, kasih aku rezeki, kasih aku kesembuhan. Enggak. Mereka seringkali cuma bisanya Tuhan pandanglah aku, perhatikanlah aku. Tatapan matamu itu sudah cukup bagiku, memulihkan keadaanku. Itu yang diterima oleh 10 orang kusta ini, di mana Yesus, wajah Allah yang memandang penderitaan umatnya. Lalu dikatakan, Yesus berkata, pergilah. Nah, kata yang pertama ini, saudara-saudara, yang bisa jadi disalah tangkap, disalah pahami oleh orang-orang kusta ini. Mereka bisa menganggap, loh kok kami diusir? Orang-orang lain disembuhkan, orang-orang lain dipulihkan, kenapa kami kok disuruh pergi? Yesus cuma memandang, ngelihat gitu, terus disuruh pergi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya pengalaman traumatis loh. Mereka disingkirkan. Maka ketika mendengar kata pergilah, mereka langsung mungkin ada yang sakit hati, ada yang kecewa, ada yang marah,
ada kok Tuhan begitu sih, kok Tuhan jahat sih. Apalagi kata berikut, perhatikanlah dirimu kepada imam. Saya sudah mengatakan tadi, imam adalah sosok yang sangat menakutkan buat orang-orang kusta ini. Apalagi ketika mereka disuruh pergi kepada imam, ketika mereka masih melihat borok-borok, darah atau hal-hal yang masih mengerikan dalam tubuh mereka karena penyakit kusta. Maka luar biasa di sini pengalaman ini digali. Apakah saat Tuhan diam saja? Apakah saat Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, sebetulnya memang Tuhan jahat sama kita? Atau ada sebuah maksud lain? Nah, penting luar biasa ini. Dikatakan, sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam rasa kecewa, rasa marah, rasa nggak puas dengan kata-kata Yesus tadi, 9 orang kusta ini tidak memiliki tanggung jawab untuk kembali kepada Yesus, memuji Allah, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas kesembuhan mereka. Nah, dikatakan seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara-saudara, banyak orang ketika minta itu, waduh, nyaring banget suaranya ketika minta tolong sama Tuhan, minta diselamatkan. Tapi ketika sudah dikasih, rasa syukurnya tidak senyaring dengan permohonannya. Orang kusta ini, dia berteriak minta tolong, ketika dia memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, suaranya nyaring. Rasa syukurnya sejalan dengan permohonannya. Romo, saya jadi malu Romo kalau dibilang begini. Seringkali udah mintanya berbulan-bulan gitu ya, bertahun-tahun. Ketika dikasih ngucapin terima kasih cuma sekali. Belajarlah di sini saudara-saudara. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dia tahu siapa pribadi yang tadinya disebut sebagai guru. Tadi kan dikatakan Yesus guru, kasihanilah kami. Tapi sekarang dia tersungkur di depan kakinya. Gak ada seorang murid tersungkur di kaki gurunya. Gak ada itu. Kalau muridnya melihat bahwa gurunya ini bukan sekedar guru. Dia hanya dengan berkata-kata, dia hanya dengan memandang bisa menyembuhkan. Orang kusta ini melihat Yesus sebagai Tuhan yang hadir tengah-tengah umatnya. Dengan firman-Nya, dengan kuasanya. Sungguh-sungguh bisa menolong, bisa membentuk dia menjadi ciptaan baru. Menyembuhkan kehidupannya, memulihkan keadaannya. Tersungkur di bawah kakinya. Mengucap syukur kepadanya. Hanya Allah lah dalam tradisi Israel yang disembah, yang betul-betul menerima gestur seperti ini. Hanya Allah. Orang kusta ini yang telah menjadi sembuh, meskipun dia orang Samaria, dia mampu melihat. Dia keluar dari semua inferiornya dia. Dia keluar dari rasa insecure-nya dia. Dia keluar dari rasa pahitnya, rasa kecewa, rasa marahnya terhadap masyarakatnya, terhadap Tuhannya, terhadap keluarganya, terhadap dirinya. Berani keluar, berani datang pada Tuhan, melihat dirinya telah menjadi sembuh. Itu saudara-saudaraku. Dikatakan orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus tahu. Meskipun mereka sudah jalan jauh, Yesus tahu. Karena itu sudah masuk dalam rencananya Yesus menyembuhkan mereka. Rencana Allah yang bisa disalahpahami oleh orang-orang yang menerimanya. Sehingga mereka tidak bisa bersyukur atau tidak mau bersyukur. Di manakah yang ke-9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Bayangin saudara-saudara, Tuhan Yesus menggarisbawahi kedudukan orang Samaria pada zaman Yesus. Mereka itu orang-orang Israel loh. Tadinya, tapi karena budaya mereka bercampur dengan Asyur, mereka dianggap orang asing. Tetapi bagaimana Yesus bersikap dengan orang asing ini? Ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Orang asing yang seringkali dikatakan kafir, tidak menyembah Allah orang Israel, dibenarkan karena dia punya iman kepada Yesus. Saudara-saudara, jangan pernah lupa mengucapkan rasa terima kasih. Didik diri Anda dengan betul-betul keteguhan hati. Bisa mengucapkan rasa terima kasih. Katanya penonton Bible Learning itu banyak yang anak-anak. Ada Samuel, halo Samuel, yang penonton rajin Bible Learning. Bagi adik-adik,
Jangan lupa, mama sudah masak, mama sudah membersihkan rumah, mama sudah berjuang, papa juga demikian. Coba ucapin terima kasih kepada mereka setiap hari. Karena kemampuan kita untuk berterima kasih juga sangat amat menentukan rahmat-rahmat yang kita perlukan. Maka jangan lupa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kasih karunia-Mu dalam hidupku. Meskipun terkadang aku tidak mampu melihatnya. Yang kecil maupun yang besar, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang, besok, atau nanti, terima kasih Tuhan Yesus. Ku ucapkan rasa syukurku, ku persembahkan semua kebaikan-kebaikan ini. Ku kosongkan hatiku, aku siap menerima berkat-berkat baru. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati, Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Salam.